Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Itin. Dan pada sesi satu sebelumnya saya sudah berbincang-bincang dengan seorang guru bimbingan konseling. Namanya Pak Ino Ngabel. Dan di situ kita berbicara banyak sekali, kita berdiskusi banyak terkait dengan bagaimana sih cara mengelola sosial emosional siswa, bahkan individu yang melakukan konseling dengan kita atau khususnya kepada guru bimbingan konseling. Di situ Pak Ino benar-benar menjelaskan sedikit mendetail ya, karena kita tidak memiliki waktu yang banyak, jadi kita baginya per sesi atau per session. Itu Pak Ino sudah menjelaskan banyak bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang berada pada sosial emosional yang tingkatan atas, dan bagaimana caranya menurunkan sosial emosional pada tingkatan bawah. Dan saya merasa penasaran sih, oh iya ya, ternyata untuk mengkaji sosial emosional setiap orang itu sangat tidak mudah, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berada pada ahlinya. Ada orang-orang yang melakukan sesi pada akhirnya hanya sebatas oh iya ya, terus gimana, mau bikin seperti apa, atau terus masalahnya bagaimana. Ya mungkin orang-orang mendengar sebagian akan merasa kepolisasi, tapi orang-orang yang berada pada bidangnya mampu untuk mengkoordinir keadaan dengan setiap permasalahan yang mereka temui. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan mengulas sekilas balik percakapan bersama dengan Pak Ino Ngabel. Oh, apa kabar? Baik, sangat luar biasa. Ya, kemarin kita sudah ketemu ya, sempat berdiskusi singkat, dan saya juga sudah memaparkan terkait dengan hasil diskusi kemarin. Dan ini adalah sesi kedua kita bertemu. Dan saya penasaran sih dengan percakapan Pak Ino terkait dengan manajemen pengelolaan sosial emosional. Nah, Pak Ino, bagaimana sih caranya Pak Ino bisa menerapkan manajemen sosial emosional itu sendiri kepada siswa? Apakah manajemen sosial emosional itu yang Pak Ino sharing atau Pak Ino share ke berbagai rekan-rekan sejawat atau bahkan ke orang lain, itu benar-benar sudah ada dalam perencanaan atau schedule yang Pak Ino buat, atau memang ada pengelolaan sosial emosional itu dari berbagai tipe atau berbagai jenis? Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pada emosi ya. Pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak secara spontan langsung dari luar dan dari luar dan maupun individu. Contohnya emosi bergembira, emosi dalam bertengkar, emosi dalam menjalani hubungan Negatif ya, asmaran. Di situ kan ada beberapa jenis macam emosi. Di sini kan ada emosi berkaitan dengan perasaan, yang namanya orang jatuh cinta. Di situ kan ada kategori yang ada cemburuan dan sebagainya itu. Dan emosi berkaitan dengan kondisi psikis, itu seperti orang yang sudah stres. Nah, itu yang paling terpenting, itu emosi psikis ya untuk anak-anak atau siswa. Yang paling dominan adalah psikis, karena siswa selalu dibentak. Ada juga kadang di rumah juga itu dibentak, dibilang siswanya bodoh dan sebagainya. Tapi bagaimana cara seorang guru BK untuk mengambil dan mengobati siswa tersebut dengan beberapa macam metode yang diambil untuk bagaimana mengukur standar emosinya. Karena ada beberapa siswa yang sudah saya lakukan terapi emosi yang itu ada yang punya tingkat emosinya sampai ke 20. Jadi di mana itu selaku guru BK harus punya banyak pandai-pandai untuk menggali dan bisa mengukur emosinya gimana. Contohnya dari emosi 20 bagaimananya kita bisa mengelola emosi yang dari 20 bisa jatuh ke untuk bisa jatuh ke yang kelima, emosi yang kelima. Kalau di standar emosi yang kelima berarti sudah dikategorikan standar emosi yang normal. Berarti dalam tingkatan sosial emosional manusia. Jadi dalam sosial emosional itu ternyata setiap orang atau setiap individu memiliki tingkatan emosional. Tadi Pak Ino bilang misalnya seorang anak atau individu itu dia sosial emosionalnya sudah sampai pada tingkatan ke-20. Bagaimana caranya membawa dia sampai berusaha untuk
menggali dan berusaha untuk menurunkan sosial emosional tingkatan 20 tuh sampai ke tingkatan normal, yaitu sosial emosional pada tingkatan 5. Jadi ya saya penasaran, tingkatan sosial emosional dari urutan 1 sampai 20, berarti yang paling tertinggi sosial emosional 20 ini adalah memang sudah pada kategori depresi atau stres yang di luar batas nih. Kalau yang sudah sampai naik ke tingkatan ke-20 itu sudah tidak bisa dikendalikan juga, jadi kadang juga Bisa gila atau bisa melukai diri sendiri itu. Jadi bagaimana caranya kakak mengelolanya dari 20 dengan dia punya metodenya, punya tekniknya. Jadi start dari 20, angka jatuh turun ke angka 19. Di situ terus mengelola lagi, terus jatuh ke 18, 19 dan 20. untuk Sampai mengukur pertingkatan itu seperti apa kira-kira? Dengan cara mengukurnya itu dengan menggunakan salah satu metode terapi pengelolaan emosi. Terapi pengelolaan emosi. Berarti setiap orang itu pada dasarnya tingkatan emosional itu ada ya sampai tingkatan yang paling tertinggi, dan tidak semua orang bisa melakukan terapi sosial emosional kecuali kepada ahlinya. Berarti untuk sisi konseling ini dia bisa searah atau setara dengan kerjasamanya dengan psikolog. Kalau psikolog kan lebih kepada kejiwaan seseorang, tapi kalau bimbingan konseling ini lebih kepada bagaimana caranya bisa mengatasi setiap masalah yang ada di setiap individu, setiap anak khususnya ya di sekolah. Jadi Pak Inu sudah melewati proses itu ya, sudah melewati. Apakah Pak Inu benar-benar menemukan sampel yang paling banyak di siswa? Iya, sudah melakukan 3 sampel. Itu ada siswa yang sudah, kalau disuruh dibilang sudah lulus dari sekolah itu tingkat emosinya itu di atas 19, dan di situ siswa tersebut rutin datang konsultasi, dan di situ juga melakukan terapi emosional. Jadi siswa itu yang dari emosinya itu dari yang tinggi sekarang sudah mulai bagaimana caranya mengontrol emosi, dan sekarang sudah dipuji Tuhan sudah baik, dan kalau sudah dibilang juga sudah menempuh pendidikan bimbingan konseling juga karena sangat tertarik dengan pembelajaran ya. ya. Jadi